Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Sudahkah bersyukur hari ini? Marilah kita membuka ibadah hari ini dengan belajar mengucap syukur kepada Tuhan di dalam saat teduh masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan
Saudaraku, marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang ke hadapan-Mu membawa diri kami yang berdosa ini. Kami yang sering menganggap iman kami sudah sempurna, sehingga kami menjadi sombong dan enggan diubah lagi oleh Roh Kudus. Kami sering menganggap diri kami yang paling benar, sehingga kami begitu mudah menghakimi orang lain dan menganggap semua orang lain rendah di hadapan kami. Kami sering menganggap kasih kami sudah cukup, sehingga kami tidak mau menambah lagi perhatian dan juga kepedulian kami terhadap orang lain. Kami mengaku suka membesar-besarkan diri kami dan tanpa sadar mengecilkan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, agar terus-menerus mau diubah oleh Roh Kudus dan menjadi baru. Tolong mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat tetap menyegarkan iman, kasih dan pengharapan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kesombongan kami. Berilah kami kerendahan hati, ketekunan belajar dan semangat mengasihi, sebagaimana Engkau teladankan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang mau bertobat, berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya sabda-Mu dapat kami terima sebagai pandu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang ikut membaca, mendengarkan, dan yang terlebih mau melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan selama-lamanya. Bersiap menabur. Saudaraku, setiap kita membutuhkan persiapan di dalam kehidupan ini. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita pasti membutuhkan yang namanya persiapan. Salah satu contohnya, ketika saya mau memelihara hewan, gitu ya. Ketika saya mau memelihara hewan, pernah ada yang berkata kepada saya, kalau kamu mau memelihara hewan, jangan asal kamu senang atau suka. Kamu lihat hewannya lucu, kamu senang, kamu suka, kamu beli, kemudian sudah. Jangan. Yang terpenting ketika kamu mau memelihara hewan, itu yang pertama yang harus kamu lakukan adalah persiapan. Persiapan cara untuk memelihara hewan itu. Entah tempatnya, harus ada kandangnya atau tempat yang memadai. Entah itu makanannya, kita harus siap. Percuma kita beli hewan tapi kita tidak tahu makanannya apa, sehingga akan salah memberi makan. Ya. Dan juga kebutuhannya apa saja. Ya, jadi jangan hanya sekedar suka lalu beli, tapi dibutuhkan yang namanya persiapan. Karena kalau kita hanya sekedar membeli hewan yang kita suka kita beli tanpa mempersiapkan segalanya, hewan itu hidupnya tidak akan senang, tidak akan bahagia ketika di tangan kita. Dan kemungkinan hidupnya tidak akan lama. Saudaraku yang terkasih, memang ternyata persiapan itu sangat penting bagi kita saat kita hendak melakukan sesuatu. Agar kita benar-benar siap, bukan hanya sekedar asal-asalan. Saudaraku, tema kita hari ini berbicara tentang bersiap menabur. Harapannya dengan tema ini setiap kita yang mendengarkannya dan yang merenungkannya dapat memahami bahwa dalam kehidupan kita, kita harus selalu bersiap untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Dan pastinya sebelum kita siap menjadi pewarta firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menerima firman itu. Sehingga ketika kita mewartakannya tidak salah. Karena kita sudah paham seperti apa firman itu. Saudaraku yang terkasih, perihal tentang hal ini, kita akan bersama-sama belajar dari bahan bacaan kita yang kita baca hari ini. Karena bahan bacaan kita yang kita baca hari ini nampaknya bukan suatu bahan bacaan firman Tuhan yang sulit untuk kita pahami. Ini termasuk salah satu bagian firman Tuhan yang cukup mudah untuk kita pahami. Karena di sana di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur sangat mudah dipahami. Bagi kita masyarakat Indonesia,
Menabur itu juga merupakan suatu hal yang mungkin wajar-wajar saja. Ya, karena kita tanahnya sungguh luar biasa, menabur itu akan sangat mudah untuk tumbuh gitu ya. Sehingga perumpamaan ini akan sangat mudah kita pahami. Ditambah lagi ketika Tuhan Yesus membicarakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur, kemudian di bagian akhir yang kita baca tentang penjelasannya apa maksudnya dari setiap beberapa lahan yang dimana jatuh benih itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hanya saja yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah dengan firman Tuhan yang mudah untuk dipahami ini, sudahkah kita mau sungguh-sungguh menerimanya dengan penuh sukacita dan siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan bahan bacaan yang kita baca saat ini? Jangan hanya karena firman Tuhan yang mudah, jadi begitu juga mudah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saudaraku yang terkasih, tanah atau sarana benih tumbuh itu adalah kondisi setiap kita manusia. Pribadi setiap kita manusia dalam merespon firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini setidaknya ada 4 tipe manusia dalam menerima firman Tuhan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan tentu bukan media yang baik. Kalau kita lihat pinggir jalan mungkin ada tanah. Tetapi tanah di pinggir jalan itu keras. Ya, tanah di pinggir jalan itu tidak segembur tanah yang baik yang memang digarap sebaik mungkin. Ya. Jadi memang gambaran ini ingin memperlihatkan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu sulit untuk tumbuh. Ya. Contohnya bisa saja seseorang mendengarkan firman Tuhan. Entah dengan cara apapun itu, entah dengan online, media online, entah itu dengan membaca Alkitab sendiri, entah itu mengikuti persekutuan ataupun yang lainnya. Kita bisa saja mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak dapat masuk ke dalam diri kita. Tidak dapat masuk ke dalam hati kita, apalagi bertumbuh. Masuk saja tidak, sehingga bertumbuh itu tidak akan mungkin. Ada banyak penyebab firman Tuhan itu sulit menembus diri kita manusia. Salah satunya yang umum karena kita menganggap firman Tuhan itu tidak begitu penting dan tidak relevan, tidak pas dengan keadaan diri kita. Jadi firman itu cuma sekedar kita dengar, setelah itu hilang. Ya. Kalau perumpamaan itu benih yang jatuh di pinggir jalan, cepat hilangnya dimakan burung hilang. Ya. Seperti itu jugalah maksud dari perumpamaan yang pertama. Firman Tuhan tidak membekas sedikit pun di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Firman Tuhan kita dengar setiap hari, setiap saat, setidaknya seminggu sekali kita dengar firman Tuhan. Tetapi kalau diri kita seperti tanah yang ada di pinggir jalan, itu akan sia-sia. Semuanya akan hilang tanpa dampak sedikit pun. Kemudian poin yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Di mana gandum memang kalau di tanah yang berbatu, gandum itu cepat bertumbuh tetapi juga cepat layu. Dan inilah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan dengan semangat luar biasa di awalnya. Antusias, semangat, gembira, menggebu-gebu di awal, tetapi tidak memiliki akar yang kokoh. Sehingga akan sangat mudah untuk hilang. Ketika mungkin orang dengan sangat semangat melayani Tuhan, semangat membaca firman Tuhan, semangat mengikut Tuhan luar biasa. Tetapi ketika mengalami gesekan, ketika mengalami pergumulan, ketika hidup penuh penderitaan ataupun penganiayaan, maka akan cepat pula mundur, mengingkari imannya karena tidak mempunyai akar yang kuat. Tumbuhnya cepat tapi akarnya tidak kuat, percuma. Akan sangat mudah untuk layu. Mereka tidak berakar dalam firman Tuhan. Karena apa penyebabnya? Karena mereka tidak mencerna lebih lanjut dan tidak berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mereka mendengar firman Tuhan, oke. Kita mungkin mendengar firman Tuhan, firman Tuhannya masuk. Ya, mungkin masuk ke pikiran, masuk ke hati, tapi tidak kita cerna lebih dalam lagi. Akibatnya firman Tuhan itu mungkin awalnya membuat kita semangat, tetapi ketika kita melihat kondisi keadaan kita yang nampaknya kok semakin menghimpit kita, kita akan menjadi mundur iman kita. Andaikan
kita ketika mendengar firman Tuhan. Entah itu firman Tuhan yang kita mengerti atau tidak, tetapi kita menerimanya. Kita mencoba berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Disitulah kita akan benar-benar bertumbuh. Poin yang ketiga, benih yang tumbuh di semak berduri. Semak berduri diibaratkan sebagai kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, keegoisan. Itu semua adalah ibarat dari semak duri. Ada orang yang mulai mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi lambat laun kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, keegoisan duniawi sangat berpengaruh bagi mereka. Kekuatan firman Tuhan itu terhimpit oleh yang namanya semak duri. Dan benih itu akhirnya mati sebelum menghasilkan buah. Kekhawatiran akan masa depan. Kecemasan akan hari esok. Kesedihan karena kehilangan. Ketakutan akan cobaan demi cobaan. Kemarahan pada yang telah menyakiti. Dan keegoisan yang hanya mengarah pada diri sendiri adalah penghalang bagi firman Tuhan itu untuk bertumbuh dan berbuah di dalam diri setiap manusia, termasuk kita. Semak-semak duri ini dapat bertumbuh. Karena itu, karena kita belum sepenuhnya yakin akan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Semak duri itu akan bertumbuh karena kita belum sungguh-sungguh yakin akan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kekhawatiran, ketakutan, amarah apapun itu hadir, membuat iman kita goyah dan akhirnya firman Tuhan itu tidak berbuah. Bagaimana cara aku mengampuni? Hidupku sudah terlalu banyak disakiti oleh orang-orang. Bagaimana aku bisa mengampuni? Firman Tuhan itu memang ada, kita ingat, tapi tidak bisa berbuah dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itulah hiduplah dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Semua semak duri itu harus berani dibabat habis apabila kita menghendaki benih firman Tuhan itu tumbuh baik dan berbuah di dalam kehidupan kita. Yang keempat, untungnya benih itu ada yang jatuh di tanah yang subur. Inilah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan, berusaha memahaminya dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupannya. Mereka dikatakan akan menghasilkan buah. Buah itu nyata dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya melalui entah jalan pikirannya, tutur katanya, tingkah lakunya yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Orang-orang semacam inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Dunia untuk menaburkan kasih, untuk menaburkan pengampunan, menaburkan pengharapan dan sukacita. Apalagi di tengah situasi yang ada saat ini. Situasi di mana keadaan sangat memprihatinkan. Banyak sekali orang yang sedang membutuhkan pengharapan. Yang ketakutan karena keadaan seperti ini. Disinilah kita harus menebarkan benih firman Tuhan tentang pengharapan. Saudaraku, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa bahwa aku bukan sebagai lahan yang subur. Selama ini aku mendengar firman Tuhan tapi bukan sebagai lahan yang subur. Entah itu seperti lahan yang ada di pinggir jalankah, atau lahan yang penuh dengan bebatuankah, atau lahan yang penuh dengan semak durikah. Lalu apa yang harus aku lakukan kalau diriku sendiri bukan seperti lahan yang subur? Janganlah kita berputus asa. Mintalah kepada Tuhan agar rohnya yang kudus itu mau mengolah diri kita yang adalah tanah ini. Agar diri kita ini siap menjadi tanah yang subur. Dan juga kita harus bersedia diolah dan mau hidup dalam roh. Jadi bukan hanya sekedar minta pada Tuhan, tapi kita persiapkan diri kita untuk siap diolah, dibentuk oleh Tuhan. Selamat berproses menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Selamat menaburkan benih kehidupan bagi dunia yang sedang membutuhkan kasih, pengampunan, pengharapan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita untuk menjadi tanah yang subur dan siap menaburkan benih-benih kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama saat ini menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur untuk keadaan kami saat ini, di mana keadaan kami dunia maupun secara khusus Indonesia sudah menjadi jauh lebih baik dari beberapa waktu sebelumnya. Dan biarlah kiranya keadaan kami ke depannya boleh menjadi lebih baik lagi. Dengan kami juga setiap kami mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Entah itu dengan menaati setiap aturan-aturan yang ada. Dengan kami mau belajar pola hidup sehat, pola hidup bersih di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami juga mau menaikkan doa kami untuk para pejuang yang ada saat ini. Entah itu pemerintah yang sedang memikirkan solusi yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk tenaga medis yang ada. Untuk relawan-relawan, para peneliti dan yang lainnya. Biarlah kiranya mereka semua tetap diberikan sukacita untuk menjalani semuanya ini. Mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa bagi setiap kami yang dalam keadaan lemah tubuh kami. Kami yang sakit, kami yang sedang bersedih, kami yang sedang memiliki komunikasi yang kurang baik dengan sesama kami. Kami yang sedang memiliki impian yang mungkin belum tergapai sampai saat ini. Tolong kuatkan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya di dalam pergumulan hidup kami ini, kami tetap mau menyertakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kami menjalani kehidupan ini, karena kami tahu ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami tidak sendirian dikala kami sedang sakit. Kami tidak sendirian dikala kami sedang bergumul dengan relasi terhadap orang lain. Kami tidak sendirian ketika kami sedang bergumul tentang pengampunan. Kami tidak sendirian ketika kami sedang menata masa depan kami. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Baik GKI DI Panjaitan maupun gereja-gereja Tuhan yang lainnya. Biarlah kiranya kami sebagai gereja boleh terus bertumbuh. Kami boleh terus memberikan kesaksian dan pelayanan kami. Walaupun saat ini penuh dengan keterbatasan. Tolong berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan itu semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan kami mau menutup doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami, yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja. Nats persembahan untuk hari ini didasari dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik.
ya Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, atas berkat anugerah yang Engkau curahkan kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau boleh memakai seluruh hidup kami untuk Tuhan pakai demi kemuliaan Tuhan. Sebagai wujud dari rasa syukur kami kepadamu, kami telah mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan sarana dan prasarana di gereja ini. Kami mohon dengan tangan kasih-Mu yang kudus, berkati dan kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu dan boleh dipergunakan oleh majelis jemaat untuk semua kegiatan pelayanan di gereja ini. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, biarlah kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini sungguh-sungguh jatuh di tanah yang baik yang sudah kita siapkan di dalam setiap diri kita masing-masing, agar kita dapat senantiasa berbuah dan buah kita dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia menjaga engkau menghadapi pergumulan. Dia menemani engkau di masa-masa sulit ini. Dia merengkuh engkau di dalam kehangatan dan memperlengkapi engkau dengan pengharapan. Sampai saatnya kita bertemu kembali. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau kini dan selama-lamanya. Amin.